Halo, assalamualaikum, selamat siang dengan Adeno di sini. Cuaca di Medan hari ini lumayan panas ya, sama nih seperti hatiku yang sedang terbakar amarah. Enggak bercanda. Jadi di siang kali ini yang sangat cerah ya, tapi kayaknya bawa-bawaannya nih akan hujan nanti malam. Jadi yang besok mau berangkat hati-hati. Jangan sampai pesawatnya delay, jangan sampai nanti pesawatnya mendarat darurat gara-gara cuaca. Bandel dibilangin gak mau dengar kata mama. Enggak. Jadi hari ini aku mau ngebahas sebuah topik tentang komitmen. Apa sih komitmen itu dan kenapa aku pilih topik ini untuk jadi podcast di episode pertamaku? Sebenarnya relate banget dengan apa yang sedang kurasakan sih. Jadi istilahnya ini curcol berkedok podcast ya. Jadi banyak orang yang menyalahartikan, maksudnya gimana ya? Banyak orang yang menyamakan antara arti komitmen dan janji. Sebenarnya menurut aku ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Dimana kalau menurut aku, janji itu adalah suatu ucapan yang keluar secara lisan terhadap orang lain, dimana untuk menepatinya itu butuh proses ya. Maksudnya seperti ini, kamu berjanji sama pacar kamu nih untuk membelikan dia sesuatu di bulan depan. Tapi pada saat waktu itu tiba, ternyata kondisi keuangan kamu sedang tidak memungkinkan untuk membelikan sesuatu yang kamu janjikan ini, sehingga kamu harus pending ke bulan depan. Yang bulan depan iPhone-nya baru abang beliin ya, karena abang lagi krisis banget nih, harus kasih uang untuk berobat mama, harus obatin anak-anak ayamnya abang dan lain-lain segala macam. Enggak ya, seperti itulah ilustrasinya. Jadi untuk merealisasikan dari janji ini masih ada waktu. Ibaratnya bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi dalam artian kamu janji sama pacar kamu bulan depan tapi nggak memungkinkan, ya udah diundur gitu. Atau kalau kamu dapat rezeki lebih cepat ya kamu mempercepat janji itu. Itu kalau janji untuk membelikan barang ya, tapi kan janji beda-beda dan ada banyak nih. Oke, kita lanjut dengan komitmen. Kalau menurut aku, komitmen ini nggak bisa disamakan dengan janji, karena komitmen adalah sesuatu yang keluar dari hati akan hidupnya gitu. Jadi bukan cuma harus terencana, tapi harus direalisasikan segera. Contohnya gini, kamu punya komitmen dalam hidup kamu, tahun depan kamu harus dapat pekerjaan baru yang lebih baik daripada yang sekarang. Jadi cara merealisasikannya seperti apa? Contoh dari sekarang, kan kamu plannya ini untuk tahun depan. Katakanlah tahun depan dari awal tahun misalnya ya. Jadi dari sekarang masih ada waktu, kamu akan prepare dari mulai lamar-lamar kerja ke sana kemari, persiapan yang kamu butuhkan, apakah dari segi persiapan bahasa atau persiapan fisik. Zaman sekarang kan kalau kerja itu harus nengok fisik ya, apalagi di Medan nepotisme tinggi loh. Kalau nggak ada orang dalam ya bye lah itu. Nggak bercanda, karena nggak semua tempat seperti itu. Walaupun 80%-nya di Medan memang kalau kamu mau kerja itu harus punya orang dalam, say. Jadi lanjut ya. Ketika kamu sudah membuat komitmen dalam hidup kamu, apakah ini untuk diri sendiri atau untuk orang lain ya kamu harus segera merealisasikan. Contoh kecil, kamu janji sama diri kamu sendiri tahun depan kamu harus dapat pekerjaan baru. Jadi dari sekarang kamu harus realisasikan dalam hidup kamu itu seperti ya lamar kerja ke semua tempat yang sesuai dengan passionnya kamu nih, yang sesuai dengan kemampuan kamu, yang kira-kira nggak akan sama dengan tempat kamu sebelumnya. Anggaplah tempat kamu sebelumnya toksik, katakanlah seperti itu, karena kan kebanyakan orang sekarang yang resign bukan karena meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan atasannya yang toksik ya. But aku nggak mau bercerita soal pekerjaan dulu, karena itu relatif ya. Jadi kalau kamu udah punya rencana, dari sekarang direalisasikan. Kayak tadi kalau kamu mau dapat pekerjaan baru ya kamu harus lamar sana sini, buat persiapan yang dibutuhkan. Kamu harus menerapkan itu dalam hidup kamu supaya kamu mencapai tujuan. Tapi kalau kamu mut-mutan,
kayaknya aku nggak bisa nih, pesimis, kayaknya aku nggak akan dapat kerjaan deh, kayaknya aku nggak cocok deh, kayaknya umur aku udah ketuaan nih, nggak mungkin aku keterima lagi di perusahaan lain, udahlah di sini aja, kalau misalnya aku dipecat ya udah mampus itu. Nah itu yang bahaya. Oke, kita ambil ilustrasi lain ya. Dalam hal percintaan misalnya, kamu berkomitmen sama pacar kamu. Misalnya kamu sering banget nih bertengkar sama pacar kamu cuma karena masalah itu aja. Misalnya nih ya, katakan si A sama si B pacaran. Si A cowoknya, si B ceweknya. Terus si B, kita oke, kalau kita bahas pacaran kayaknya itu terlalu apa ya? Terlalu nggak berkaitan sih. Jadi kita bahas aja seorang yang udah berumah tangga ya. Contohnya nih si A sama si B sudah menikah. Si B istrinya, si A suaminya. Dimana si B ini orangnya cerewet, suka merepet. Kalau bahasa orang Medan ya, suka merepet, suka ngomel. Jadi dia menuntut nih sama suaminya untuk, yang aku nggak mau lah kalau kamu seperti ini, kalau kamu seperti ini, tolonglah kamu harus berubah begini. Nah, kalau kamu memang sayang sama pasangan kamu ya sebagai yang A ini, ya kamu paling nggak harus buat sesuatu lah untuk meyakinkan hati pasangan kamu. Ya buat sesuatu itu nggak berarti harus berbentuk materi, memberikan dia sesuatu untuk dia diam, nggak juga, nggak seperti itu konsepnya. Kalau kamu memang tulus sayang dari hati, buatlah sebuah komitmen dalam diri kamu sendiri untuk pasangan kamu. Misalnya apa nih, hal yang gak disukai dari kamu itu apa? Contoh, kamu terlalu humble sama semua orang sehingga membuat pasangan kamu ini cemburu. Ya udah, mulai dari sekarang kamu berkomitmen untuk membatasi diri kamu dengan orang-orang yang bisa membuat dia cemburu. Ya misalkan gini, dia cemburu sama teman kerjamu misalnya, karena nih si Dewi genit banget sama kamu, aku nggak suka bla 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 bla. Ya udah, kamu batasi diri dengan si Dewi itu. Batasi diri dalam artian ya kamu juga jaga bercandaan, jaga sikap di depan si Dewi ini supaya nanti nggak ketahuan lagi sama pasangan kamu. Itu contohnya ya. Nah itu juga hal kecil sih dalam berkomitmen, karena orang yang berkomitmen ini menurut aku adalah orang yang akan sukses nantinya ya. Kita nggak usah merealisasikannya dalam hubungan dulu deh. Coba dalam masalah pribadi aja ya, untuk diri kamu sendiri aja. Coba berkomitmen dengan diri sendiri tentang apa yang akan kamu dapatkan di hari esok atau di kedepannya, apa yang ingin kamu raih. Nah, ketika kamu sudah fokus sama satu tujuan, yakinlah pasti kamu akan berhasil. Contoh, kamu pengen keluar negeri tahun depan, harus bisa keluar negeri. Upaya apa yang kamu lakukan? Pasti menabung kan? Karena kalau kamu sudah menabung dengan rencana, percayalah akan terwujud suatu saat nanti. Tetapi kalau kamu ingin keluar negeri dengan harapan, contohnya kamu sales nih, terus kamu pengen jalan-jalan keluar negeri bawa pasangan kamu, tapi hanya mengandalkan komisi yang akan kamu dapatkan, dimana komisi itu nggak setiap bulan ada dan jumlahnya juga nggak bisa dipatokin berapa yang akan kamu dapatkan. Itu kamu nggak akan pernah bisa mencapai apa yang ingin kamu wujudkan, nggak akan pernah bisa. Karena apa? Ya bisa jadi kan nanti saat komisi kamu cair, utangmu sudah banyak, peletermu, kredivomu, indodanamu belum lunas lagi. Pasti nanti pada saat komisimu cair, ini akan terpakai untuk menutupi beban kamu sebelumnya. Tapi coba kalau kamu punya tabungan, pastikan tabungan ini emang udah digunakan khusus nih untuk liburan nanti. Ketika sudah sampai harinya, percayalah kamu akan pergi dengan tenang. Liburan dengan damai, hati kamu tentram tanpa ada yang ganggu, tanpa harus mikirin, aduh belum bayar utang, aduh indodanaku belum selesai, aduh kredivoku nunggak. Nah, percayalah ya. Jadi mulai dari sekarang coba deh masing-masing dari kita semua untuk memulai komitmen baru dalam hidup. Untuk membahagiakan siapa? Diri sendiri dong. Sampai jumpa di podcast berikutnya.